Kalau Anda pengen tapi habis itu nggak tahu juga, ya nggak kemana-mana. Itu ditunggu tahun depan juga nggak kemana-mana. Dijalanin aja, semangat aja. Buktinya semangat udah dari dulu kok nggak nyampe-nyampe. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Right guys, so di video kali ini cukup menarik sih. Ini kemarin saya melakukan sebuah survei ya sebenarnya ya. Sebuah survei di Facebook group punya temen. Dan kemudian di Instagram saya juga saya posting di story kayak pasang question begitu. Nah intinya begini nih. Saya bertanya dua hal. Yang pertama ini saya tulis di sini. Yang pertama adalah apa tantangan terbesar Anda dalam mewujudkan mimpi Anda? Ya, apa tantangan terbesar? Jadi what is the challenge ya? What is the biggest challenge? Yang kedua adalah apa yang Anda butuhkan untuk bisa mewujudkan mimpi Anda tadi? Tantangannya apa? Kemudian Anda butuh apa nih buat handle itu, buat supaya Anda bisa mencapai mimpi Anda? So, perhatikan baik-baik. Jawabannya, tantangan terbesar yang sedang saya hadapi adalah ketidakpercayaan orang-orang terdekat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kecil hingga mimpi besar. Mungkin masih melihat hal-hal untuk mencapai mimpi ini adalah keterbatasan. Alright. Kebutuhannya adalah support dan fasilitas penunjang untuk menggapai mimpi itu serta peran serta orang-orang terdekat yang full support. Oke. So, Anda perhatikan di sini. Buat saya nggak clear. Full support itu kayak apa sebenarnya? Sekarang kalau dibalik ya, Anda ada orang datang ke Anda, minta dukungannya dong supaya saya bisa mewujudkan mimpi saya. Anda mau ngasih apa? Dukungan tuh apa? Kayak dukungan tuh literally apa? Butuh duit, butuh dikenalin, butuh diajarin, butuh orang, butuh tim. Apa nih clear-nya gitu kan? Gak clear sekali gitu. Tantangan terbesar, masih melakukan banyak hal sendiri dan dari urus rumah tangga, anak, hingga mencari income. Yang dibutuhkan untuk mencapai impian, keterampilan dan ilmu untuk bisa menghasilkan dari rumah. Oke. Ilmu apa? Gak jelas ya. Ilmu apa ini? Maksudnya apa ini? Keterampilan apa? Jadi ya teman-teman ya. My thing apa ya istilahnya? Take away-nya adalah banyak orang tidak bisa mencapai mimpinya karena mereka nggak tahu mau mimpinya seperti apa dan cara mencapai ke mimpinya juga nggak tahu. Oke. Tantangan terbesar, kurang sikap percaya diri untuk memulai sesuatu yang baru. Yang saya butuhkan adalah support dari orang terdekat agar rasa percaya diri ini muncul ketika memulai usaha yang baru. Oke, support seperti apa? Saya nanya, support seperti apa? Mereka mengatakan, saya tanya nih di sini nih, literally saya tanya ya. Dia menjawab misalnya dukungan dari suami, karena selama ini suami kurang sepenuhnya mendukung bisnis online yang saya geluti. Saya mengatakan, anggap itu nggak mungkin terjadi deh, karena di luar kontrolmu. Apalagi yang bisa kamu wujudin mimpimu. Apalagi nih, maksud saya ini, apalagi yang bisa membantu mewujudkan mimpimu gitu. Mau belajar dengan berkomunitas dengan teman-teman yang memberikan vibrasi positif. Saya klarifikasi dong. Jadi untuk mencapai mimpimu kamu cuma butuh vibrasi positif gitu. Dia tanya balik, terus apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya cuma mengklarifikasi aja gitu. Sometimes orang nggak tahu gitu, kayak saya butuh doanya dong, saya butuh supportnya dong, saya butuh vibrasi positif. Iya, itu oke, gak ada masalah. Tapi kok sekarang udah didoain nih, kenapa goalnya belum nyampe gitu loh. Jadi banyak hal yang orang nggak tahu. Lihat ya, tantangan terbesar masih ada di dalam diri saya. Terkadang masih sulit mengeksekusi ide-ide yang sudah direncanakan, serta masih up and down semangatnya dan masih suka kecampur urusan hati dan pekerjaan. That's the challenge. Yang dibutuhkan adalah perlu komunitas yang saling support untuk bisa diajak merealisasikan program tersebut. Terus kok nggak ketemu-temu? Jadi nggak clear gitu teman-teman. Saya sampai heran nih, sampai saya posting di Instagram saya sendiri. Nah, kalau di Instagram lebih pendek ya. Jadi pertanyaannya sama. Jadi apa yang menjadi mimpimu dan apa sih halangan terbesarmu untuk mencapai itu, untuk mewujudkan mimpimu? Jawabannya adalah mindset gitu. Konsisten. Modal materi, ilmu, motivasi. Nggak clear. Kalau dibilang ilmu itu ilmu apa? Jadi kalau misalkan bilang kayak saya butuh ilmu nih untuk mencapai mimpi saya. Iya, ilmu apa? Ilmu bisnis. Iya, ilmu bisnis yang sebelah mana? Ilmu bisnis kan banyak banget nih. Ada marketing, ada financial, ada recruiting, HR, ada yang lain, ada sales, ada manajemen. Banyak sekali gitu. Jadi nggak clear.
Ada yang bilang kayak, oke, saya butuh mentor buat bedah dan evaluasi bisnis yang udah running 10 tahun. Oke, simple banget. Kalau Anda mau cuman untuk bedah kayak begini, bisa datang ke partner saya. Anda tinggal tulis aja di DM, di komen atau DM saya di Instagram @denny_santoso, bilang aja mau bisnis check up. Oke, jadi bilang aja mau bisnis check up, saya kasih nomornya. Udah, selesai. Anda akan pakai nama saya, nanti Anda akan bisa dapat diskon untuk melakukan bisnis check up di situ. Ya, tapi intinya adalah, lihat nih di sini nih, nggak clear. Ya, jadi untuk mencapai goalnya aja yang diperlukan ini apa ini? Butuh konsisten. Banyak banget nih, butuh konsistensi, butuh keberanian. My goodness. Kalau buat saya konsisten itu udah bukan kayak kebutuhan, itu sudah kayak requirement. Kayak bilang gini, saya mau beli mobil, syaratnya apa? Mobilnya bisa jalan. Ya kalau nggak bisa jalan bukan mobil gitu aja. Ya kan kalau mau bangun bisnis nggak konsisten ya nggak bakal jadi gitu aja. Itu chicken di belakang saya tuh, itu chickennya di situ tuh. Ya jadi intinya adalah Anda butuh apa sih untuk jadi berhasil? Anda butuh tim. Timnya kayak apa? Detailnya kayak apa? Skillnya kayak apa? Job desk-nya kayak apa? KPI-nya kayak apa? Tell you one thing guys. Di Tribelio, kami memiliki leader-leader yang cukup lumayan, yang bahkan kalau saya nggak bisa hire, saya kontak dengan mereka untuk bekerja sama. Jadi contohnya kayak begini. Saya punya partner, Coach Robi, di Idea Cloud. Oke, so beliau jago banget untuk urusan operational, KPI, manajemen karyawan sebagai recruiting. Pokoknya operational business, beliau jago banget. Nah, karena tim saya masih banyak yang baru belajar, masih muda dan sebagainya, butuh leader seperti itu. Kan nggak mampu ya untuk hire ya. Ya udah saya coaching aja sama beliau. Jadi untuk urusan manajemen operasional, saya dibantuin sama Coach Robi. Selesai, langsung di-set semua KPI-nya, semuanya detail banget tuh. Udah satu-satu semuanya. Nah kalau nggak bisa kan kita nggak bisa kayak, oh semangat aja. Buktinya dari dulu semangat juga nggak nyampe-nyampe kan. Nah akhirnya di operational dibantuin beliau. Kemudian di HR, di bagian recruiting, harus karyawan harus rekrut yang seperti apa, KPI-nya seperti apa, background-nya seperti apa, skill-nya seperti apa. Dibantuin sama tim dari beliau juga untuk HR-nya. Jadi udah langsung ada orang HR-nya, semua outsource by the way teman-teman, jadi bukan yang full time. Karena kalau full time, wah gajinya udah luar biasa semua, nggak sanggup kalau bayar full time semuanya. Jadi kalau nggak sanggup gimana? Ya udah coaching aja, jauh lebih murah, bisa nanya-nanya bebas. Kemudian my partner sendiri, partner saya David Cokro adalah VC, investor, juga seorang coach. Jadi kalau bikinin strategi dibantuin sama David. Karena beliau sudah invest di banyak startup gede. Invest di Grab, invest di Locket, Bright Story you know Bright Story kan, Active8, Sendit. Dia udah invest di banyak company deh, saya nggak bisa ingat satu-satu. Tapi mikirin strategi, arahnya mau kemana, saya ada partnernya, ada tandemannya. Kemudian untuk finance, kami ada lagi tuh, ada partner lagi tuh di satu pokoknya partner tentang finance gitu ya. Jadi intinya adalah clear saya kebutuhannya apa, posting post di tempat saya itu kebutuhannya apa, saya punya partner yang tepat yang mengerti di situ. Jadi nggak bisa ada sendirian Superman. Karena kalau Anda sudah pernah running bisnis, bangun bisnis sampai gede, habis itu exit, oke. Tapi kalau dari nol, paling Anda taunya apa sih? Taunya produk dan jualan kan. Nah, hal-hal yang kayak tadi itu biasanya miss. Saya juga miss. Justru itu karena saya banyak miss di sini, sama-sama belajar, maka saya butuh dibantuin oleh orang-orang seperti itu. Maka pertanyaan mereka sama semua nanti. Kamu tuh butuhnya apa? Butuh dibantuin tuh dibantuin apa? Kalau Anda jawab dibantuin doa, orang nggak bantuin Anda, selesai. Oke, saya doakan selesai, pergi mereka. Ya kan? So, the goal adalah Anda menyebutkan. Saya bilang kan ke partner saya butuh dibantuin di finance, saya butuh dibantuin di bagian ngeset job desk dan KPI tim saya. Tim saya nggak nyampe target terus nih. KPI udah di set, nggak nyampe lagi nih. Ini harus diapain nih? Nah, saya presisi, butuhnya di sebelah situ. Sementara kalau saya posting di sini, jawabannya saya butuh support system. Saya butuh support jauh dari manusia toksik. Saya butuh pantang menyerah. Saya butuh koneksi relasi yang bagus. Nggak clear, koneksi yang mana? Koneksi atau relasi yang mana? Kemarin ada satu orang ngobrol sama saya, bilang gini, dan katanya suruh networking ya. Ya, oke, kamu butuh dikenalin siapa? Saya butuh dikenalin Pak Hermanto Tanoko. Katanya begitu, dia jawab begitu. Saya penasaran saya dong. Oke, terus kamu perlu dikenalin Pak Hermanto Tanoko itu buat apa? Saya mau belajar dari beliau ilmu cara membuat company jadi besar. Kayak begitu, cara bisa mengelola karyawan yang banyak begitu. Nah kalau kayak begitu kamu ketemu Pak Hermanto ya bingung jawab nanya apa. Itu ikut Idea Cloud aja selesai, udah. Nggak perlu ketemu Pak Hermanto Tanoko. Kalau Anda mau ketemu Pak Hermanto Tanoko, maybe Anda mau business deal something atau apapun itu. Kalau Anda mau belajar kayak gitu, ikut Idea Cloud. Jadi mesti clear gitu loh.
ketemu siapa dan butuhnya apa. Ada tadi yang gini, saya butuh untuk diajarin untuk rekrut tim, misalkan. Saya butuh mentor untuk rekrut tim. Oke, saya nanya, udah kebayang belum sih siapa yang bisa ngajarin kayak begitu? Orangnya tuh siapa sih? Nggak kebayang, pokoknya gitu aja. Nah, sometimes Anda perlu lebih detail lagi. Siapa sih orang the best yang bisa ngajarin Anda? Jadi Anda bisa datang ke orangnya, nanya langsung, aku mau belajar sama kamu nih. Kayak begini. Selesai gitu. Kalau Anda pengen, tapi habis itu nggak tahu juga, ya nggak kemana-mana. Itu ditunggu tahun depan juga nggak kemana-mana. Dijalanin aja, semangat aja. Buktinya semangat udah dari dulu kok nggak nyampe-nyampe. So, presisi seperti itu sangat detail banget. Alright, so kalau Anda mau belajar digital marketing, datangnya ke saya. Nanti tanggal 21 dan 22 Mei 2022, saya akan ada DM Elite lagi, teman-teman, di Jakarta. So please come, kalau Anda memang mau belajar digital marketing untuk entrepreneur ya, jadi nggak ngajarin teknis, lebih ngomongin ke strategi, frameworknya, strateginya, sebagai seorang business owner, metrik apa yang harus diukur? Gimana sih cara mengukur bahwa tim saya ini sudah benar atau belum benar? Tim sosial media saya ini udah oke atau belum oke? Metrik apa yang harus dilihat? Dashboardnya apa seperti yang harus dilihat? Dan tim apa yang harus di-hire? Strategi marketing seperti apa yang harus dilakukan? Kapan pakai Instagram? Kapan pakai TikTok? Kapan pakai YouTube? Kapan pakai yang lain-lain? Funnel seperti apa? Customer journey seperti apa? Nah itu yang akan kita bahas nanti ya bersama di DM Elite tanggal 21-22 Mei di Jakarta. Langsung aja klik di bawah www.dmeliteofficial.com. Ya, jadi joinnya lewat situ. Jadi Anda akan belajar banyak hal. Nggak ngomongin teknis, teman-teman. Bukan bikin landing page dan sebagainya. Kalau landing page dan sebagainya, Anda tinggal tonton YouTube saya aja, udah selesai. Gampang gitu. Itu kan kayak 5 menit selesai. Ini kita ngomongin strategi, jadi lebih dalam banget. Dan always, DM Elite networking-nya juga luar biasa banget. Alright, so thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Bye-bye, guys.